luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi adik ya, kakak mau adik-adik lebih semangat lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya adik-adik, kita masih ibadah online. Kakak mengharapkan adik-adik tetap harus bersukacita untuk ibadah online kita ya dek ya. Dan satu lagi kakak mengingatkan tetap jaga kesehatan, cuci tangan kalau sudah pergi keluar dan memakai masker, dan kalau tidak ada perlu keluar rumah, tidak perlu keluar rumah ya adik-adik, supaya kita semua tetap sehat ya Ina. Betul itu. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Adik-adik sudah semangat untuk memuji Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya, dan juga persiapkan nanti persembahannya. Kita bernyanyi, buka buku ND-nya ya adik-adik, dari nomor 565 ayat 1 dan ayat 2. Las rohaku lau memuji, nanti ayat 2 kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita bernyanyi ya. So
akan memasuki ibadah kita pada minggu ini. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan memasuki pembacaan hukum Taurat atau titah. Pada minggu ini kita memasuki titah yang keempat. Titah yang keempat. Inang dan kakak guru sekolah minggu yakin bahwa adik-adik yang ada di rumah sudah paham, menghafal isi dari titah yang keempat ini. Betul kakak-kakak? Iya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan isi dari titah yang keempat. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mantap, luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengar maksud dari titah yang keempat ini. Mari nanti adik-adik yang ada di rumah kembali bersama-sama mengucapkannya setelah Inang membacakannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun. Hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian maksud dari titah yang keempat, adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setiap kita mendengar titah yang keempat ini, maka kita langsung mengingat bagaimana sikap dan bagaimana tindakan kita dalam menguduskan atau menyucikan hari yang dikatakan sebagai sabat bagi Tuhan Allah kita. Di mana memang dikatakan ya kakak-kakak, kita telah diberikan waktu 6 hari. 6 hari untuk bekerja, melakukan segala kegiatan, beraktivitas. Tetapi pada hari yang ketujuh dikatakan bahwa kita tidak boleh bekerja. Pada hari itu adik-adik, tetapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu memakai hari ketujuh untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah. Karena dengan demikian anak-anak menunjukkan sikap takut, kasih kepada Allah ketika dia melakukan peribadahan itu. Ketika dia mau masuk ke dalam peribadahan itu, ketika dia mengikuti peribadahan itu, maka dikatakan jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Maka adik-adik, setiap kita memasuki hari Minggu itu adalah hari sukacita. Ya kan kakak-kakak? Hari sukacita, hari yang dikuduskan, hari yang dimuliakan. Karena di situ kita mendapat bekal baru, kekuatan baru, semangat baru. Karena dengan ajaran dan firman Tuhan kita diberangkatkan untuk kembali
di dalam sukacita kita, banyaknya tantangan kita, banyaknya pergumulan kita sepanjang 6 hari, maka itu akan dihempaskan ketika kita masuk dalam persekutuan peribadahan itu adik-adik. Maka saat ini jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah, hendaklah kita menganggap itu kudus dan kita tekun mendengar, mempelajarinya. Jadi harus tekun mempelajari dalam setiap firman ajaran yang kita dengar, terlebih ketika kita masuk dalam persekutuan di dalam hari Minggu. Jadi makanya tadi kalau kita dengar lagu yang pertama, hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Maka ketika kita telah memasuki hari sukacita itu tetap tinggal dalam kita, maka kita pun boleh dengan gembira melanjutkan setiap kegiatan kita. Maka adik-adik yang ada di rumah, ingat untuk tetap mengutamakan ibadah sekolah minggu. Saya mengikuti adik-adik ya, kalau di grup WA kita hari Minggu itu ada yang difoto sedang beribadah. Mantap itu. Beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu merupakan wujud dari firman Taurat yang telah kita dengar. Jadi Inang yakin anak-anak yang ada di rumah semakin semangat, semakin rajin dalam ibadah sekolah minggu sebagai wujud dari firman Tuhan yang telah didengar. Ada amin? Amin. Nah, ambil sikap berdoa adik-adik. Kita akan memohon kekuatan kepada Tuhan untuk kita dapat melakukan segala perintahnya. Kita bersama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Kita kembali bernyanyi, kita nyanyi dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, saat ini adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri, ambil sikap berdoa. Kita berdoa untuk memohon pengampunan akan setiap dosa pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik boleh kembali duduk. Nah, saat ini kita akan kembali mengucapkan isi dari ayat bulanan di bulan Agustus. Ini minggu yang terakhir ya kakak guru sekolah minggu. Dan ini juga harus menunjukkan bahwa adik-adik mengikuti ibadah ini dengan bukti bahwa adik-adik telah menghafal isi dari ayat bulanan kita yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat 8. Iya, Keluaran 3 ayat 8. Mari adik-adik yang ada di rumah dan kakak guru sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan isi dari ayat bulanan kita
dalam Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Iya, luar biasa ya adik-adik ya. Ayat bulanan kita di bulan Agustus ini memberikan sebuah sukacita yang luar biasa, bahwa Tuhan telah menjanjikan akan kelepasan bangsa yang dikasihinya untuk Dia hantarkan kembali ke tanah perjanjian yang dikatakan penuh dengan berkat sukacita, yaitu penuh dengan susu dan madu. Dan di situ akan berlimpah-limpah sukacita adik-adik. Nah, ini menandakan dalam kerinduan hati kita, dalam apapun yang kita harapkan, Tuhan telah menjanjikan akan Dia berikan, akan Dia sampaikan. Tetapi seturut dengan waktunya Tuhan. Saat ini yang diminta adalah kita harus tetap menantikan setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu kakak bukan janji seperti manusia, ya kan? Manusia boleh ingkar janji, tapi kalau Tuhan tidak pernah ingkar janji. Maka ayat bulanan ini memberangkatkan kita bahwa Dia akan turun melepaskan bangsa yang Dia kasihi, menuntun bangsa orang-orang yang Dia kasihi ke tempat yang penuh dengan sukacita. Maka mari untuk bersukacita atas setiap janji Tuhan. Nah, sekali lagi adik-adik ya, kita mengucapkan isi dari ayat bulanan ini. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Kita akan bernyanyi lagi. Kita buka kidung jemaat kita nomor 426. Nanti kita nyanyikan ayat yang pertama ya adik-adik. Adik-adik untuk bangkit berdiri, ambil sikap berdoa, kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan Inang Biber, kita bernyanyi dulu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Tuntun dan ajari kami. Berikan kami Roh-Mu agar kami boleh memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak guru sekolah minggu boleh mengambil tempat untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ini, pada pagi hari ini, agar kita boleh bersama-sama bersuka cita dalam sekolah minggu kita hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Inang bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat di dalam firman ini, kita melihat sosok seorang panglima yang bernama Naaman. Kalau dikatakan panglima, pasti kita akan berpikir seorang panglima itu adalah gagah,
perkasa, kuat dan berani. Karena apa? Panglima itu sering berangkat untuk melakukan peperangan. Jadi panglima itu adalah dia yang bertubuh kekar, kuat, dan dia mampu menghadang berbagai musuh-musuhnya. Nah adik-adik, ketika tadi kita melihat seorang tokoh yang dikatakan panglima Raja Aram yang bernama Naaman, dia ternyata berada dalam situasi yang sulit adik-adik. Yaitu dikatakan bahwa dia sedang tertimpa musibah oleh karena sakit penyakit yang hinggap di dalam tubuhnya, yaitu sakit kusta. Sakit kusta itu kita tahu ya adik-adik ya, sejenis penyakit kulit, tetapi penyakit ini sangat parah yang bisa membuat tubuh ini menjadi lemah. Membuat tubuh ini menjadi kehilangan kekuatan dan keperkasaannya. Nah itulah yang terjadi kepada seorang panglima Raja Aram yang dikatakan bahwa Naaman menderita sakit kusta. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya ya kalau kita sedang dalam kondisi lemah, ketika kita dalam situasi menghadapi sakit penyakit dalam tubuh, kita akan selalu mendengar saran, masukan dari siapapun, asalkan kita boleh sembuh. Misalnya kalau adik-adik yang ada di rumah demam, pasti langsung tanya ke papa atau ke mama, ya kan? Pa, ma, aku sakit, aku demam, aku pusing, apa ya obatnya? Nah begitu. Kenapa? Karena ada kerinduan di dalam hati kita untuk kita boleh sembuh, untuk kita boleh pulih, iya kan adik-adik? Nah demikianlah Naaman yang pada saat itu dia mendengarkan sebuah masukan ataupun sebuah saran dari seorang gadis yang datang dari negeri Israel. Sebuah saran yang menghantarkan agar Naaman boleh pergi menjumpai seorang nabi yang di Samaria, agar nabi itulah yang menyembuhkannya. Adik-adik seperti tadi ya, yang Inang katakan, kalau kita sedang sakit pasti kita akan sangat respon dengan masukan siapapun untuk kesembuhan kita. Nah, walaupun dikatakan di sini yang menyampaikan itu adalah seorang gadis anak perempuan yang tertawan dari negeri Israel pada saat itu, tetapi ketika itu disampaikan bahkan kepada Naaman, dia mendengar dan memberikan saran itu kepada Raja Israel, dan Raja Aram memberikan kesempatan untuk Naaman berangkat menemui sang nabi. Nabi yang dimaksudkan di dalam nats firman Tuhan kita ini adalah adik-adik, yaitu Nabi Elisa. Dan singkat cerita dari nats firman Tuhan ini, setelah Naaman pergi berjumpa dengan nabi itu, maka dia pun disembuhkan di tepi sungai Yordan. Yang dikatakan di ayat 10, ketika Elisa menyuruh agar Naaman pergi untuk mandi ke sungai Yordan, dan benar tubuh daripada Naaman pun sembuh adik-adik. Dia pun dipulihkan, kulitnya yang pada saat itu penuh dengan sakit kusta sembuh ketika dia mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan daripada nats ini untuk kita? Apa yang sesungguhnya menjadi bekal bagi kita? Yang pertama adalah bahwa yang memberangkatkan Naaman untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh anak perempuan tadi adalah imannya, adalah kepercayaannya, adalah kerinduannya. Maka firman Tuhan juga berkata bahwa imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang memulihkanmu. Nah, kita melihat itu adik-adik.
Sehingga Naaman disembuhkan. Naaman menerima pemulihan itu. Maka iman, keyakinan kita, kepercayaan kita yang harus kita tunjukkan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengalami sakit, bahkan ketika kita mengalami kesulitan, bahkan ketika kita mengalami penderitaan pun, ketika kita menyerahkan diri kita di dalam iman kepada Tuhan, maka lihatlah akan ada pemulihan itu. Yang kedua adik-adik, kita ingin melihat peranan seorang anak perempuan di dalam nats ini. Bahwa dia adalah penghantar. Bahwa dialah yang menjembatani. Bahwa dialah yang menyampaikan pesan itu, kesaksian tentang seorang nabi yaitu Elisa tadi kepada Naaman tadi, sehingga dia berangkat. Jadi peran sosok seorang anak perempuan di dalam nats inilah yang luar biasa kita melihat bahwa dia pun turut serta mengambil bagian dalam kesembuhan Naaman. Apa yang dimaksudkan di sini adik-adik? Bahwa sesungguhnya kita harus mau memakai diri kita, memakai hidup kita menjadi penghantar berkat bagi orang lain. Karena tadi kita melihat posisi dari seorang anak perempuan yang dikatakan bahwa dia adalah dari bangsa Israel. Dia menjadi penghantar kabar itu, menyampaikan berita itu agar Naaman pun memperoleh kesembuhan. Nah, pesannya adalah bahwa kita harus mau memakai hidup kita, diri kita untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Karena ketika kita melihat anak perempuan tadi, dia telah menjadi berkat bagi Naaman. Karena Naaman telah disembuhkan adik-adik. Maka adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini merasa aku kan belum bisa kasih apa-apa Inang, aku kan belum bisa buat apa-apa Inang. Tidak adik-adik, di dalam setiap keinginanmu, kemauanmu untuk melakukan hal-hal yang baik, itu sesungguhnya adalah berkat bagi orang lain, berkat bagi siapapun yang ada di sekelilingmu. Maka itulah yang harus kita saat ini tanamkan di dalam hati kita, agar anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan harus mau untuk menjadi berkat kepada orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, memakai diri, memakai hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah adik-adik, ketika Tuhan saat ini masih memberikan kepada kita waktu, masih memberikan kepada kita kesempatan, atau ketika saat ini pun di dalam situasi pandemi ini kita masih boleh berkumpul saat ini dalam ibadah ini, mari untuk tetap meminta kekuatan yang daripada Tuhan, agar Tuhan berkenan untuk menjadikan kita berkat bagi orang lain, untuk Tuhan berkenan memakai kita sebagai alatnya untuk saluran berkat bagi orang lain, sama seperti anak perempuan tadi. Jadi di minggu ini kita diajarkan untuk memiliki iman, keyakinan yang teguh kepada Tuhan atas setiap pertolongannya kepada kita. Dan yang kedua adalah anak-anak sekolah minggu harus berangkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi tetaplah kabarkan itu, lakukan itu, kerjakan itu sebagai bentuk buah dari firman yang telah kita dengar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada minggu ini, yang menghantarkan anak-anak-Mu untuk memiliki iman kepercayaan yang teguh atas kuat kuasa Tuhan yang tetap menaungi kami, agar dalam setiap kondisi apapun iman kami tetap menghantarkan kami untuk menjadi pemenang. Dan kami juga memberikan diri kami, hati kami, hidup kami untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu
mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik dan menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan bagi orang tua kami, bahkan bagi setiap orang-orang yang bersama dengan kami. Pakai kami Tuhan, pakai anak-anak-Mu, pakai orang tua kami juga Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang menguatkan kami, membimbing kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Anakku Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kami mengundang kakak guru sekolah minggu untuk kembali memimpin kita dalam ibadah kita, dalam nyanyian, agar kita boleh kembali bersuka cita dalam ibadah minggu ini. Kita kembali bernyanyi. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi Dison Adong Huboan Tuhan. Adik-adik, kami undang untuk bangkit berdiri, ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa untuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.